Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Nus. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya bagaimana menjalankan exam proctor. Sebelum menonton lebih lanjut, mohon diklik like, subscribe pada channel saya ini untuk bisa mengikuti video-video tutorial saya selanjutnya, termasuk menekan tombol lonceng. Baik, untuk menjalankan exam proctor tentu saja kita harus mempunyai aplikasi. Aplikasi exam proctor ini dapat kita peroleh pada web ANBK. Nah, kita buka web ANBK. Web ANBK, lalu masukkan kodenya. Setelah itu kita di halaman web ANBK ini kita download aplikasi. Aplikasinya itu ada di sini, Proctor dan Client Browser. Kita cari aplikasi yang sesuai dengan spesifikasi laptop atau komputer server kita. Di sini ada Exam Browser Client 30 bit, 64 bit, lalu Proctor Browser, lalu Proctor Browser Online 30 bit, Proctor Browser Online 64 bit. Untuk mengetahui komputer kita itu 30 bit atau 64 bit, dapat kita lakukan dengan klik kanan pada taskbar, klik kanan pada Start kiri bawah, lalu File Explorer, lalu pada This PC kita klik kanan, This PC ini kita klik kanan, lalu Properties. Nah, ini informasi tentang sistem komputer atau laptop kita, apakah menggunakan 64 bit atau 32 bit. Nah, ini device spesifikasi. Sistem tipe 64 bit, berarti server yang saya gunakan ini adalah bertipe 64 bit. Oke, sekarang kita tutup. Kita download yang 64 bit, online 64 bit yang ini. Nah, kalau Proctornya semi online ada di sini juga. Kita klik di Proctor Browser Online 64 bit, kita klik situ, dia akan download. Nah, bagi yang menggunakan aplikasi IDM Internet Download Manager akan muncul, sedangkan saya ini tidak menggunakan aplikasi Internet Download Manager, muncul di bawah. Lalu sebentar, kalau selesai download, kita klik di sini, lalu kita di sini tempatnya file download Proctor Browser. Saya sudah download aplikasi ini, jadi saya klik cancel saja, dan folder tempat penyimpanan aplikasi Proctor saya itu saya simpan di folder tersendiri. Saya simpan di folder tersendiri. Di sini foldernya. Ya, yang ini online 64 bit. Nah, sebelum kita menjalankan exam Proctor ini, kita klik kanan lalu ekstrak. Di sini ekstrak to Proctor Browser, kita klik di sini. Ya, muncul seperti ini karena file ini pernah saya ekstrak ini. Ya, yang ini. Jadi saya klik yes all saja. Klik yes all. Lalu karena saya sudah pernah buat ini, saya hapus dulu exam Proctor di layar desktop laptop saya. Ya, sekarang di sini sudah terbuka exam Proctor Online, Browser Online. Baik, kita klik label saja di situ. Lalu pada aplikasi Proctor Browser ini klik kanan, lalu klik Send to Desktop supaya dia tampil di halaman depan. Nah, ini halaman depannya di layar desktop, dan ini aplikasi exam browsernya. Klik double di situ, ya dia akan muncul. Yang penting karena ini sistemnya online, maka laptop atau komputer yang menjadi server itu internetnya itu harus bagus. Kalau muncul seperti ini berarti exam Proctor berhasil dijalankan. Dengan di bagian run ini, kotak run ini itu berwarna biru, sedangkan kotak run berwarna putih itu berarti bisa saja jaring internet kita itu tidak bagus, maka tidak bisa dibuka. Kalau di kotak run ini berwarna putih, kita tidak bisa membuka aplikasi exam Proctor. Nah, sedangkan di sini sudah biru, itu berarti akses internetnya bagus,
lalu kita klik run. Kita menunggu exam proctor ini berjalan. Ya, sudah terbuka. Nah, exam proctornya ini sudah terbuka. Lalu kita klik di ID proctor. ID proctor ini kita dapat dari mana? Itu ID proctor dan password ini kita dapat dari web ANBK masuk dengan akun sekolah kita masing-masing. Nah, bagaimana cara memperolehnya? Silakan menyimak video saya yang lain. Saya sudah membuat video tutorialnya bagaimana kita memperoleh ID proctor dan passwordnya. Di sini saya sudah memperoleh ID proctornya, jadi saya tinggal masukkan P2408, kode kabupaten, kode sekolah, garis datar AI 5P, lalu passwordnya saya sudah catat. Nah, setelah kita masukkan ID proctor dan password, kita klik submit. Nah, kita menunggu. Kalau jaring internet kita bagus, dia akan cepat seperti ini. Ketika jaring internet kita tidak bagus, lama. Nah, ini tampilan dashboard exam proctor online. Exam proctor online, tampilan dashboardnya seperti ini. Di sini ada beranda. Lalu sebelah bawahnya ini status tes. Nah, status tes. Nah, untuk memulai simulasi atau pelaksanaan ANBK oleh siswa, oleh klien, yang pertama yang harus kita buat itu adalah kita klik dulu kelompok tes. Kita klik kelompok tes. Misalnya di sini muncul tes 1, maka kita klik di tes 1 hari pertama ataukah hari kedua, kita klik tes 2. Lalu setelah itu kita klik simpan. Kita klik simpan. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita pindah ke kelompok tes. Kita kelompok tes. Ini saya posisinya itu di sini seharusnya ini karena saya sudah buat assign all, maka semua tercentang biru. Posisi awalnya itu seperti ini. Nah, posisi awal ketika kita klik kelompok tes itu belum ada centang di sini. Posisi awalnya seperti ini. Jadi kita harus assign all, klik di assign all. Kita klik assign all. Kalau tanpa melakukan ini, klien atau siswa tidak bisa masuk ke dalam exam browser klien untuk memulai mengerjakan soal. Jadi, supaya mereka bisa masuk exam klien dan mengerjakan soal, kita harus buat dulu di kelompok tes ini. Kita klik assign all, sudah centang biru semua. Lalu kita klik save change. Nah, kita klik save change di sini. Kita klik save change. Nah, setelah klik save change, kita kembali ke status test. Nah, setelah kembali ke status test, lalu kita klik refresh. Ketika kita klik refresh, nomor token ini akan muncul. Ya, nomor token ini muncul. Token inilah yang akan kita berikan kepada siswa ketika mereka sudah berhasil login tetapi belum bisa masuk ke soal untuk mengerjakan soal. Untuk masuk ke mengerjakan soal, mereka harus memasukkan tokennya terlebih dahulu. Jadi ini penting supaya siswa bisa mengerjakan soal. Setelah kita memperoleh token ini, kita distribusikan kepada siswa sehingga mereka bisa masuk ke soal dan mulai kerja. Baik, di sebelah kiri ini ada beberapa tab ini dengan fungsinya masing-masing. Beranda sudah untuk kita melihat halaman depan, status tes tadi sudah, kelompok tes sudah. Sekarang kita pindah ke status peserta. Status peserta ini untuk melihat peserta mana saja yang sementara login dan peserta mana saja yang sudah selesai mengerjakan soal dan yang belum selesai. Di sini exam proctor ini milik saya ini itu ada satu yang sudah selesai.
lalu ada 2 yang sedang mengerjakan soal, tes sedang dikerjakan. Ini kita bisa mengontrol dari status peserta. Lalu untuk kita melihat daftar peserta siapa-siapa saja yang berhak untuk login dan mengerjakan soal di sekolah kita lihat di daftar peserta. Nah, inilah data peserta yang dikontrol oleh exam browser milik sekolah kita. Di sini semua ini ada 50 peserta, halaman 1 itu 130. Kita bisa melihat di sini daftar pesertanya ada di sini. Lalu kita melihat daftar peserta sudah, kelompok TS-nya sudah tadi untuk mengizinkan siswa untuk bisa login ke dalam browser klien. Lalu kita klik di daftar login peserta. Daftar login peserta ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mereset, melihat peserta yang sudah login. Nah, pada daftar login ini juga ini berfungsi untuk mereset peserta. Misalnya kalau ada peserta atau klien yang komputer atau laptopnya error, mau pindah ke komputer lain, kita harus reset dulu peserta. Ataukah pokoknya ada error di komputer klien dan dia mau login ulang, nah kita harus reset peserta sini. Tinggal pesertanya nomor berapa, namanya siapa, nomor berapa, nama ini, lalu kita klik centang di sini. Setelah itu kita klik tombol reset peserta yang bersangkutan. Setelah kita klik tombol reset, nah peserta itu baru bisa login ulang atau bisa pindah ke komputer lain, laptop lain untuk login. Sedangkan request reset peserta itu kalau peserta melakukan request dari komputernya bahwa dia perlu untuk mereset. Kita akan lihat di sini siapa-siapa yang sementara request, yang minta request reset. Setelah kita mereset request peserta ini, kita rilis token. Token ini akan muncul. Lalu sebelah bawah setelah request reset peserta, sebelah bawah ini ada logout. Nah, ini saja beberapa fungsi dari exam proctor online. Sedikit beda dengan exam proctor semi online. Kalau exam proctor semi online, tabnya ini ada banyak, sedangkan exam proctor online hanya berapa saja. Begitu saja pengenalan exam proctor online. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel saya ini selanjutnya. Terima kasih.